Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa kita harus memulai bisnis online. Oke, kita lanjut videonya. Ya, teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan silahkan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Teman-teman semua, di era zaman sekarang, yang namanya bisnis online itu sangat diperlukan. Apalagi teman-teman semua kondisinya masih seperti ini ya, masih kondisi pandemi COVID-19 ya. Jadi teman-teman harus berusaha bagaimana caranya dalam keseharian tidak hanya bekerja, tetapi teman-teman juga bisa menghasilkan pendapatan dengan usaha sampingan. Di video-video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di antaranya ya. Satu, yang pertama itu teman-teman bisa berjualan. Berjualan banyak kok di zaman sekarang, marketplace itu sudah sangat banyak. Jadi teman-teman bisa memilih marketplace mana yang teman-teman ingin fokus di situ. Seperti saya, contohnya saya memiliki usaha sampingan yaitu di Shopee teman-teman. Jadi Shopee itu adalah marketplace salah satu marketplace yang besar ya. Jadi kita bisa berjualan di situ, kita bisa beli produk atau bahkan nggak perlu modal. Jadi teman-teman cuma pakai konsep dropship saja. Arti dropship adalah teman-teman mengupdate status, men-share-nya ke sosial media, kemudian teman-teman bisa berkomunikasi dengan seller yang agen yang besar, termasuk salah satu agen yang besar. Jadi teman-teman ketika ada orderan, teman-teman baru beli. Jadi teman-teman bisa menjual dengan keuntungan, terserah sobat ya, bisa menjual berapa keuntungannya kayak gitu. Nah kemudian teman-teman ya yang jelas ya harus belajar juga ya, karena kalau kita nggak belajar, tentunya dalam arti belajar di sini, kalau teman-teman harus seperti teman-teman nih, saya tahu teman-teman mengklik video ini pasti ingin belajar juga kan, di antaranya yaitu sangat luar biasa teman-teman, bagus sekali. Kenapa? Karena teman-teman ada keinginan untuk sukses seperti itu. Jadi teman-teman mengklik video ini dan teman-teman ingin belajar bagaimana caranya agar bisa memiliki usaha sampingan dengan bisnis online kayak gitu ya. Kemudian setelah kita berjualan di Shopee atau berjualan di marketplace yang lain, terserah, nggak jadi masalah kalau yang skala saya seperti itu. Dan kemudian usaha sampingan atau bisnis online sangat banyak. Yang kedua, saran saya, teman-teman juga bisa berjualan, contohnya kayak pulsa. Walaupun pulsa mungkin teman-teman tahu keuntungan dari berjualan pulsa itu mungkin 1.000 atau 2.000, kalau nggak salah 1.000 ya, seperti itu, 1.000 atau 1.500. Jadi teman-teman 1.000 kalau sehari itu cuman dapat 2, sudah anggap misalkan 1.500 aja ya. 1.500 teman-teman satu hari udah dapat 3.000, atau 3 orang yang beli pulsa kepada teman sudah, atau 2-3 orang udah 5.000. Nah itu sudah ibaratnya keseharian kita udah lumayan ya, dalam sehari itu udah dapat 5.000 atau 10.000. Kalau misalkan sehari teman-teman dapat 10.000, otomatis 1 bulan sudah 300.000 ya, lumayan loh. Zaman sekarang teman-teman mencari uang itu kan lumayan sulit ya dengan ekonomi yang sekarang, apalagi lagi pandemi seperti ini. Jadi teman-teman harus berusaha bagaimana bisa menghasilkan bisnis sampingan secara bisnis online zaman sekarang seperti itu. Apalagi zaman sekarang teman-teman harus ruang lingkupnya terbatas ya. Teman-teman harus keluar, lagi ada PSBB, teman-teman mau keluar kalau nggak pakai masker rasa was-was juga. Kemudian teman-teman kalau mau keluar terkadang masih jaga jarak seperti itu. Jadi teman-teman usaha online harus teman-teman jalankan. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak melakukan usaha sampingan atau usaha bisnis online, otomatis pendapatan teman-teman juga berkurang seperti itu tuh. Seperti itu. Jadi kemarin saya saya mendengarkan teman cerita curhat ke saya. Jadi dia bilang dia kerja di salah satu perusahaan, kemudian dia
pertama dapat potongan gaji seperti itu. Jadi potongan gaji yang seharusnya misalkan gajinya 2 juta, dia dipotong cuma 1 juta seperti itu, dan itu belum dipotong sama bensin, makan, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, teman-teman otomatis saya menyarankan ke teman saya kemarin itu dia melakukan usaha sampingan seperti itu. Kalau tidak memiliki usaha sampingan di masa Covid seperti ini, makin susah lagi kayak gitu ya teman-teman. Banyak kok usaha-usahanya, bisnis online seperti itu. Yang kemudian saran saya yang ketiga, kalau misalkan nih teman-teman, saran yang ketiga ya, jadi teman-teman nih misalkan berada di agak pedalaman, agak di kampung, teman-teman juga bisa kok membuka, contohnya jadi agen transfer bank, bukan transfer bank transfer uang, maksud saya transfer uang. Jadi posisinya seperti ini, orang yang ada di kampung tuh banyak uangnya loh. Itu saya punya keluarga di kampung tuh lumayan banyak uangnya. Dia bertani seperti itu teman-teman, menjual buah, pokoknya macam-macam buah yang dijual ke kota bahkan. Jadi lumayan keuntungan intinya seperti itu. Dan dia ketika dia mau transfer, entah itu anaknya yang sekolah di kota seperti itu, jadi transfernya kan dia konsepnya terkadang misalkan mengirim 200-300, terkadang kan nggak semua orang bisa mobile ya. Arti mobile tuh misalkan BCA Mobile, BRI Mobile, BNI Mobile, dan lain sebagainya. Terkadang orang tua kan kalau mau ngirim, harus ke kota dulu nih, ke kota, ngantri kan lumayan lama dan menguras waktu ya seperti itu. Jadi kadang kalau misalkan di agak di pedalaman atau di kampung itu, teman-teman tinggal, kalau itu BRI Link ya, banyak BRI Link, banyak seperti itu, ada yang BRI, jadi daftar aja teman-teman. Jadi di situ nanti di agen transfer, pada saat transfer nanti teman-teman bisa mengambil keuntungan dari situ seperti itu. Dan itu tidak mesti harus memiliki toko kok teman-teman. Teman-teman tinggal bikin status aja di WA, halo teman-teman yang mau misalkan mau beli pulsa atau mengirim uang ke keluarganya, silahkan hubungi saya ya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah malu. Kalau malu otomatis nanti nggak bisa makan ya kan. Arti nggak bisa makan di sini, nggak bisa menambah atau memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi teman-teman kalau sudah punya keluarga, punya anak, punya istri ya kan, ya nggak. Apalagi kalau banyak anaknya, kalau nggak pintar-pintar memilih usaha sampingan, otomatis pendapatannya juga ya artinya nggak bertambah atau kurang seperti itu ya, seperti itu. Jadi bukan maksud apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman, intinya saya menyarankan harus ada usaha sampingan seperti itu, jangan mengandalkan di satu usaha. Nah kemudian teman-teman, ketika teman-teman berusaha atau bekerja, nggak jadi masalah kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman lagi berusaha di sebuah perusahaan atau PT, misalkan gajinya sekian, nggak apa-apa. Dan alangkah baiknya teman-teman melakukan bisnis online, usaha sampingan seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman kalau nggak melakukan usaha sampingan, otomatis kita nggak tahu ya, misalkan nih berandai-andai misalkan teman-teman dikeluarkan dari perusahaan, otomatis nggak memiliki usaha sampingan, pendapatan teman-teman dari mana seperti itu. Kalau nih misalkan nih ya, perusahaan teman-teman lagi mengalami down atau lagi mengalami sahamnya turun dan lain sebagainya, otomatis bisa gaji atau apapun bisa kurang. Jadi teman-teman bisa nggak menambah nggak dapat penghasilan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman, saran saya yang keempat, teman-teman ya perbanyak relasi lah seperti itu ya, perbanyak relasi. Bisnis yang zaman sekarang yang lumayan besar pendapatannya itu salah satunya bisnis MLM ya, bisnis multi level marketing. Kenapa harus saya sarankan bisnis multi level marketing juga? Jadi teman-teman di situ membangun aset ya. Jadi membangun aset, arti membangun aset di sini teman-teman bekerja sambil membangun yang namanya aset. Kenapa harus jadinya kok aset? Karena di situ kita membangun namanya sistem manusia seperti itu. Jadi semakin banyak teman-teman berrelasi, semakin banyak orang berbuat baik terhadap orang lain, otomatis itu relasi juga teman-teman. Jadi zaman sekarang banyak kok bisnis MLM, bisnis multi level marketing ya seperti itu. Jadi jangan berpikiran, mindsetnya jangan berpikiran negatif ya, seperti itu. Jangan berpikiran negatif terhadap bisnis MLM ya. Misalkan bisnis multi level marketing, loh itu bisnis yang ngajak-ngajak orang kan? Enggak. Kita pikiran positif saja. Kalau selama itu menguntungkan, contohnya saya
Saya bisnis MLM-nya di Tiens ya, Tiens Syariah, Tiens. Jadi itu bonusnya juga intinya ya bisa lah buat menambah penghasilan seperti itu teman-teman. Teman-teman kalau bisnis MLM-nya di lain terserah, misalkan banyak ya bisnis MLM di sekarang, ada HWI, ada CNI, ada pokoknya, kemudian ada Keling dan sebagainya. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya, bukan berarti itu buruk atau baik, bukan. Semua tuh sama-sama baik, terserah kita duluan mana joinnya. Saya dulu joinnya pertama di Tian, jadi karena sudah saya lumayan banyak yang bergabung lewat saya, join lewat saya ya, semoga bagus diteruskan saja. Dan kalau bisnis MLM itu bonusnya kurang lebih sama teman-teman, cuman tinggal kitanya aja lagi, tinggal bisnisnya tuh omsetnya melesatnya di mana, ada omset penjualan, ada di omset perekrutan orang seperti itu. Jadi teman-teman intinya berpikiran positif, dibuka mindsetnya, jangan takut untuk berbisnis online karena bisnis online itu sangat menguntungkan dan sudah terbukti menambah penghasilan bagi kita semua. Jadi teman-teman mungkin sampai sedikit di situ saja ya video sharing saya pada hari ini. Bagi teman-teman nih ya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan silahkan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya meminta maaf ya, di video kali ini ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, bukan maksud untuk mengefek atau menyindir dan lain sebagainya. Saya hanya berbagi dan sharing saja. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf ya, seperti itu. Saya akhiri. Oh iya, sebelum, kalau misalkan video ini baik atau bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan saja, karena semakin banyak teman-teman berbagi ilmu, otomatis banyak amal jari yang teman-teman dapatkan seperti itu. Dan apabila ada ditanyakan atau dan sebagainya, silahkan komen di kolom komentar di YouTube ini ya. Kemudian kalau misalkan videonya bagus, silahkan dikasih jempolnya, jangan pelit-pelit ngasih jempol dan juga subscribe ya. Gitu. Oke, saya minta maaf apabila di video ini ada yang salah. Saya akhiri. Sampai jumpa.